Episode 2346-2350. Zuan hampir mimisan. Jiang Luofo benar-benar meremehkan kultivasinya. Bagaimana mungkin tubuh fisiknya menghalangi pandangan jiwanya? Lupakan jiwanya, dia bahkan bisa melihat bulu kaki nyamuk di sudut ruangan dengan jelas. Sementara itu, tubuh Jiang Luofo sedang duduk di tempat tidur, jadi agar jiwanya bisa bersembunyi di balik tubuhnya, dia harus setengah jongkok. Meskipun tangannya menutupi semua bagian sensitifnya, penampilan setengah tersembunyi ini hanya membuatnya tampak lebih memikat. Terlebih lagi, bahkan Zuan tidak dapat menahan perasaan aneh. Wanita ini tidak mengenakan sehelai pakaian pun, selain sepasang stocking sutra. Tampaknya perasaannya terhadap stocking sutra adalah cinta sejati. Dia mengumpulkan pikirannya sebelum berkata, "Ahem, ini baik-baik saja bagiku." Meskipun apakah dia berbalik atau tidak membuat perbedaan, setidaknya ini akan sedikit kurang memalukan di permukaan. Jiang Luofo adalah orang yang sangat cerdas. Ketika dia melihat bahwa Jiang Luofo tidak mau berbalik, dia segera menyadari bahwa Jiang Luofo telah melihat semuanya. Lupakan tubuh fisiknya, bahkan jiwanya mulai memerah. Namun, kedua belah pihak diam-diam memilih untuk tidak mengungkapkan fakta itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan cepat, "Aku bisa merasakan kekuatan dingin dan jahat yang terus menyelimuti jiwaku. Awalnya, itu tidak terlalu terlihat karena kamu membantuku mengambil sebagian besar energi itu. Namun seiring berjalannya waktu, aku merasakan sedikit energi yang tersisa mulai tumbuh di jiwaku. Aku mencoba berbagai metode, tetapi aku tidak bisa menghilangkannya sama sekali." Mendengar itu, Zuan pun berangsur-angsur tenang. Seluruh tubuhnya melayang di depan Jiang Luofo, tetapi dia masih membelakanginya sambil berkata, "Itu karena kultivasi Raja Monster terlalu tinggi. Bahkan jika 99% energi jahat dihilangkan dan hanya sedikit yang tersisa, ia dapat tumbuh kembali, berikan tanganmu padaku." Saat merasakannya mendekat, detak jantung Jiang Luofo bertambah cepat. Tubuh jiwa Zuan bagaikan matahari yang menyala-nyala. Biasanya, jiwa yin pertama yang terbentuk akan takut pada matahari, tetapi dia sama sekali tidak merasakan bahaya dari terik matahari ini. Sebaliknya, matahari terasa sangat hangat dan membuat hawa dingin di dalam tubuhnya sedikit berkurang. Dia secara refleks ingin bergerak sedikit lebih dekat. "Aku benar-benar ingin memeluknya." Jiang Luofo merasa takut begitu pikiran itu muncul. Dia segera menenangkan diri. Omong kosong macam apa yang sedang kupikirkan? Dia jelas-jelas pria yang disukai Xiaoxi. Ketika dia memikirkan Xiaoxi, dia sedikit tenang. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Ketika melihat pergelangan tangan indah itu terulur, Zuan tak kuasa menahan diri untuk kembali teringat kondisi Jiang Luofo saat ini. Lu Sun benar sekali. Saat melihat pergelangan tangan, saat melihat lengan yang indah, Anda akan membayangkan mereka tanpa busana. Itu memang sifat manusia. Iklan oleh Pub Future. Namun, ia segera membuang pikiran-pikiran nakal itu. Ia meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangan wanita itu dan segera merasakan sedikit energi hitam yang melilit tubuhnya. Dibandingkan dengan jiwa, energi hitam itu penuh dengan vitalitas. Jika mereka menahannya sedikit lebih lama, energi jahat itu akan sepenuhnya menyerap jiwa sebagai makanan dan penggantinya. Monster Lord benar-benar hebat. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa Jiang Luofo meniru segelnya dari jarak yang begitu jauh dan bahkan membalas. Ketika jari-jari Zuan menyentuh pergelangan tangan Jiang Luofo, seluruh tubuhnya gemetar. Ekspresi sedikit muncul di wajahnya. Bukannya mereka berdua belum pernah bersentuhan sebelumnya. Saat klan Jiang dalam bahaya, Zuan bahkan menggendong Jiang Luofo di lengannya. Saat mereka bersentuhan saat itu, dia merasakan rasa malu seorang wanita muda. Namun, sekarang, mereka hanya saling menyentuh jari. Namun dia merasa seolah-olah ada kilatan petir besar yang menyambar seluruh tubuhnya. Rangsangan kuat itu 100 kali lebih besar dari pelukan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi sekarang? Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang pernah dia baca dari buku panduan enkripsi, dan juga mendengar dari mendiang gurunya. Setelah tahap Grandmaster, peretasan ganda dengan pendamping Dao menjadi mungkin. Pada tingkat tertentu, terobosan ganda dengan jiwa akan jauh lebih efisien daripada melakukannya dengan tubuh fisik. Tubuh jiwa akan bereaksi jauh lebih cepat daripada tubuh fisik, sampai pada titik di mana 1 bulan terpampang dengan jiwa bisa setara dengan 1 tahun terpampang dengan tubuh. Adik melihatnya, sangat gembira mendengarnya saat dia masih muda.
Dia bahkan menyarankan agar saudara-saudari seperguruan dapat melakukan algoritma ganda semacam itu. Karena dia masih muda dan memiliki terobosan terendah, dia perlu bekerja lebih keras untuk mencapai yang ketinggalan. Pada saat itu, dia bahkan ingin guru mereka secara pribadi terlibat dalam pemecah ini bersamanya. Dulu, ungkapan saudara-saudara seperguruannya dan guru mereka agak berlebihan. Pada akhirnya, guru merekalah yang memperingatkan adik perempuan termuda mereka bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Lingkup ganda harus dilakukan dengan seorang pendamping Dao yang sangat disayanginya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarang orang. Jiwa sangatlah rapuh, kecuali jika itu adalah seseorang yang sangat Anda percayai, menjaga bersama melalui jiwa sama sekali bukan ide yang bagus. Selain itu, ketika dua orang terikat secara emosional, berpegang pada jiwa mereka secara alami akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dulu, meskipun Jiang Luofu tidak selugu adik kecilnya, dia juga belum benar-benar memahami berbagai detailnya. Baru sekarang dia mengerti mengapa gurunya berbicara seperti itu di masa lalu. Tidak heran guru selalu menekankan bahwa hanya rekan Tao yang dapat melakukan pengereman ganda. Jadi ternyata, dia tidak bisa menahan rasa sedikit menyesal ketika memikirkan hal itu. Dia benar-benar terlalu ceroboh. Bagaimana dia bisa menangani akibat dari semua ini sekarang? Namun, dia juga tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan energi jahat Monster Lord secepatnya, dia akan segera terkikis sepenuhnya olehnya. Kematian adalah satu hal, tetapi jika dia akhirnya dikendalikan oleh Monster Lord, itu akan menjadi nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Wajahnya kosong, dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat itu, Zuan berkata, "Kakak kepala sekolah, aku akan membantu menghilangkan energi Raja Monster. Mungkin akan ada sedikit rasa sakit selama proses itu, jadi kamu harus menahannya." Jiang Luofu tersadar dari lamunannya dan berkata, "Baiklah." Dengan sifatnya, mengapa dia takut dengan rasa sakit? Zuan menuangkan kinya ke dalam tubuh wanita itu. Semua energi jahat bergerak menuju satu titik, di mana ia berencana untuk mengumpulkan semuanya. "Ah gelombang!" teriak Jiang Luofu. Zuan ketakutan. Apakah itu sakit? Dan mengapa suara itu terdengar agak aneh? Tidak, benar juga, sakit sekali. Wajah Jiang Luofu memerah. Dia benar-benar ingin mengubur wajahnya di suatu tempat sekarang. Itu adalah sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah rasanya dia telah memasuki tubuhnya dan mereka menjadi satu, seolah-olah jiwa mereka telah menyatu. Meskipun dia adalah wanita dewasa, dia benar-benar naif dalam hal ini. Dia langsung merasakan rangsangan yang kuat. Bagaimana dia bisa menahan hal seperti itu ketika dia lengah? Itulah sebabnya dia secara refleks berteriak. Namun, dia langsung menyadari apa yang terjadi dan merasa sangat malu. Pria itu hanya membantu mengobati luka-lukanya, jadi mengapa perilakunya begitu mengecewakan? Jika pria itu tahu apa yang sedang memikirkannya, mungkin dia akan mengira sebagai wanita yang pelin-pelan dan cabul. Lalu bagaimana? Itulah sebabnya, meskipun dia sudah merasa seolah-olah ada lautan yang mengamuk di dalam dirinya dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia masih mengatupkan giginya dan menahannya dengan tekadnya. Hanya saja, dari waktu ke waktu, masih ada beberapa suara manis yang keluar. Millie beredar guling di tempat tidurnya, di balik selimut. Dia memegang beberapa biji yang entah dari mana dia dapatkan di tangannya, mengamati pemandangan melalui cermin sambil berpasangan. Dia tampak sangat kecewa. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka berdua? Anak Ahzu itu biasanya cukup pintar kan? Apakah dia benar-benar tidak merasakan apapun? Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa kontak jiwa antar tidak jauh berbeda dengan memasuki dirinya? Tidak, perasaan itu jauh lebih kuat. Entah kenapa, bahkan wajah Millie mulai sedikit merah. Tetapi meskipun berpikir anak itu tinggi, dia tidak tahu banyak tentang banyak akal sehat. Selain itu, karena dia terburu-buru untuk mengobatinya, tidak aneh jika dia tidak menyadarinya. Tetapi Jiang Luofu memang belajar di akademi, baik atau buruk, dan cukup terpelajar. Tidak mungkin dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika terjadi interaksi antara jiwa seperti ini, bukan? Mungkin dia tahu, tapi dia bersedia menjalani semuanya. Atau mungkin dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melamar Ahzu. Tapi dilihat dari seberapa keras dia menanggungnya, sepertinya tidak seperti itu. Pasangan konyol ini membuatku gila.
Bab 2347, Kesalahpahaman yang Indah. Zuan juga merasa sedikit aneh sekarang. Lagi pula, dia bukanlah pemuda yang sama sekali tidak romantis dan bodoh. Dia bisa merasakan bagaimana wajah Jiang Luofu memerah, dan giginya terkatup seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Erangan menggoda yang tertahan keluar dari bibirnya terdengar seperti tangisan kucing. Dia sedikit tertegun. Apakah bentuk jiwaku juga memiliki atribut Gold Phoenix? Apakah itu sebabnya aku akhirnya mengaktifkan keinginannya? Tapi itu sepertinya tidak benar. Aku tidak menggunakan ki primordial dan malah menggunakan sutra pemakan surga. Hanya kekuatan penyerapan semacam ini yang dapat menghilangkan energi jahat dari Raja Monster, tetapi seharusnya tidak memiliki efek samping seperti ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menafsirkannya sebagai Jiang Luofu yang sedikit lebih sensitif dibandingkan dengan wanita lain. Ketika dia memikirkan stocking sutra hitamnya dan sifatnya yang acuh tak acuh, berbeda dengan tubuhnya yang sebenarnya sangat sensitif, bahkan detak jantung Zuan sedikit lebih cepat. Dia segera menenangkan pikirannya. Dia menatap Jiang Luofu yang gemetar dan berkata dengan hati-hati, "Kakak kepala sekolah, kamu tidak perlu menahannya seperti itu. Jika kamu menahannya terlalu lama, itu mungkin akan melukai jiwamu." Ah, benarkah? Jiang Luofu baru saja memasuki peringkat Grandmaster, dan dia belum sempat membaca catatan yang berhubungan dengan jiwa di akademi. Itulah sebabnya pengetahuannya tentang bidang ini sama sekali tidak ada. Tentu saja, bentuknya seperti bola, jika terus-terusan ditiup angin, bola itu akan meledak. Zuan memasang ekspresi serius. Jiang Luofu terdiam. Di ruang misterius itu, Millie tertawa terbahak-bahak hingga hampir terjatuh dari tempat tidurnya. Keduanya benar-benar duo yang lucu. Yang satu benar-benar berani mengatakan apa saja, dan yang satu lagi percaya segalanya. Sepertinya saya harus memberitahunya beberapa pengetahuan mendasar ini, atau orang ini mungkin akan menghadapi situasi yang sama lagi atau memperlakukan seseorang dengan jiwanya secara langsung lagi, tanpa disadari merenggut kemurniannya. Jiang Luofu dihadapkan pada dilema. Terlalu memalukan untuk berteriak, tetapi jika tidak, dia khawatir akan melukai jiwanya dan merusak fondasi kultivasinya di masa mendatang. Dia menggigit bibir merahnya dan bertanya dengan agak gelisah, "Kira-kira berapa lama?" "Saya sudah menghilangkan cukup banyak energi jahat di sepanjang jalan, tetapi masih ada beberapa yang membandel. Setelah semuanya terkumpul di satu tempat, saya bisa menghilangkannya sepenuhnya. Saya rasa butuh waktu sekitar waktu untuk membakar sebatang dupa," kata Zuan. Sebatang dupa. Jiang Luofu hampir menangis. Biasanya, itu tidak akan lama, tetapi dalam kondisinya saat ini, itu terasa sangat lama. Pada akhirnya, dia menunduk dan berkata pelan, "Kalau begitu, lakukan secepat yang kau bisa." "Baiklah." Zuan dengan hati-hati terus membantunya memilah energi jahat yang tersisa di tubuhnya. Di ruang misterius, ekspresi Millie sungguh aneh. Anak ini memperlakukan jiwa seperti tubuh fisik. Dia benar-benar menyebarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuh gadis itu. Jiwa Jiang Luofu mungkin sudah sepenuhnya berbentuk seperti dirinya. Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita Jiang Luofu ini? Bukankah dia dikenal karena pengetahuannya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ini? Dia membiarkannya masuk dan keluar dari tubuhnya seperti ini. Jiang Luofu tentu saja tidak tahu bahwa pengalaman itu akan terasa seperti ini. Namun, dia juga merasa bahwa dia menyetujuinya dengan agak terburu-buru. Namun saat ini, pipinya benar-benar memerah. Dia benar-benar tidak bisa menenangkan diri untuk mengingat apa yang telah terjadi. Dia merasakan kekuatannya yang tebal dan kuat menghancurkan tubuhnya seperti terik matahari. Zuan sebelumnya berkata bahwa akan buruk untuk menahannya, dan bersama dengan fakta bahwa sudah ada formasi penghalang suara di sekelilingnya, tidak seorang pun di luar akan dapat mendengar apapun bahkan jika dia mengeluarkan suara apapun. Ketika dia menyadari hal itu, dia akhirnya merasa agak terlalu sulit untuk menahannya dan dengan hati-hati mengeluarkan suara. Dia segera menatap Zuan. Zuan masih membelakanginya dan memiliki ekspresi yang fokus dan serius. Dengan demikian, dia akhirnya berhasil menenangkan diri secara bertahap. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan perasaan kuat dari jiwanya sebagai suara. Ekspresi Zuan tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sangat gugup. Alasan dia sengaja memasang ekspresi tenang adalah untuk membantu Jiang Luofu agar tidak merasa malu. Tidak peduli seberapa lambatnya dia menanggapi, dia tetap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Dilihat dari reaksi Jiang Luofu, situasi ini persis sama seperti saat kekasihnya terangsang. Dia segera bertanya pada Millie, kakak permaisuri, ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang buruk. Millie menjawab dengan kesal, apa? Mengapa kakak perempuan kepala sekolah berakhir seperti ini? Aku memastikan untuk tidak menggunakan sutra asal mula primordial untuk menghindari pengaktifan kemampuan Phoenix Emas, jadi mengapa dia seperti ini? Zuan panik. Kemampuan Gold Phoenix yang mana? Bukankah ini hanya hasil dari jiwa kalian yang saling bersilangan? Millie memutar matanya. Hah, tapi aku hanya merawatnya sekarang, kata Zuan dengan bingung. Teruslah berpura-pura, kenapa tidak? Bukankah kamu dulu sering bermain dengan Yun Jianyu dan yang lainnya seperti ini? Mengapa kamu begitu cepat lupa? Millie membalas dengan mencibir. Saat aku bermain dengan Kak Yun dan yang lainnya, kami sangat mesra. Aku hanya menggunakan dua jariku untuk menyentuhnya. Zuan tercengang. Bukankah jiwamu memasuki tubuhnya, lalu kau merasuki seluruh jiwanya, kan? Millie bertanya dengan cemberut. Baiklah, begitulah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membantunya menyingkirkan kekuatan jahat Raja Monster? Jawab Zuan. Hah, apa yang kau coba lakukan adalah apa yang akan kau lakukan pada tubuh. Bagaimana jiwa bisa diperlakukan seperti ini? Setiap helai jiwamu seperti bagian dari tubuhmu. Kau telah menutupi seluruh tubuhnya dengan jiwamu, jadi bukankah itu sama saja dengan terus-menerus keluar masuk tubuhnya? Millie menjawab sambil mencibir. Zuan benar-benar terkejut, rahangnya hampir jatuh ke tanah seperti emoji. Aku tidak tahu akan seperti ini. Kakak perempuan, mengapa kau tidak memperingatkanku? Dia benar-benar merasa tidak nyaman sekarang. Dia akhirnya memanfaatkan Jiang Luofu begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Hah, Millie berkata dengan tidak sabar, bagaimana aku bisa tahu apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak? Zuan tercengang. Dia berseru, apakah aku orang seperti itu? Millie menatapnya dengan pandangan ambigu. Lihatlah apa yang telah kau lakukan. Namun kau masih mengatakan bahwa kau tidak melakukannya. Zuan berputar dengan gugup di ruang misterius itu. Aku sudah selesai, semuanya sudah berakhir. Aku tidak akan bisa membersihkannya bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan tercengang. Mengapa kakak kepala sekolah tidak menghentikanku? Bagaimana dia bisa menghentikanmu? Kau sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkannya, apakah dia akan begitu tidak tahu terima kasih jika menyebutmu mesum? Millie menjawab, meskipun dalam hati, dia juga bingung tentang hal itu. Biasanya, Jiang Luofu tidak akan senaif ini. Tapi, Zuan masih menganggap seluruh masalah ini agak menggelikan. Dia melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik, dan tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Millie terus mengamati ekspresi Jiang Luofu. Dia melihat mata Jiang Luofu berkaca-kaca, dan juga melihat punggung Zuan yang basah kuyup. Sepertinya dia sudah punya perasaan terhadap bocah nakal itu, jadi meskipun dia tahu ada yang tidak beres, dia masih terus percaya begitu saja padanya untuk terus melanjutkan. Anak ini benar-benar incubus yang tak tertandingi. Dia selalu menggoda orang lain kemanapun dia pergi. Entah mengapa, tiba-tiba ia merasa sedikit kesal. Awalnya, ia memperhatikan semua ini dengan penuh minat, tetapi tiba-tiba ia merasa hal itu tidak lagi menyenangkan. Anda berhasil menipu Millie untuk plus 99 plus 99 plus 99. Zuan tercengang saat melihat titik-titik amarah ini. Dia segera menjelaskan, kakak, jangan salah paham. Aku benar-benar tidak melakukan ini dengan sengaja, aku tidak seburuk itu. Kau tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Fokus saja pada bagaimana kau akan menenangkan kakak perempuanmu di sana dengan kaki indah yang ditutupi stoking hitam itu. Millie mendengus. Ia mengirim kesadarannya keluar dari ruang rahasia itu dengan lambaian tangannya. Setelah dia pergi, dia agak ragu-ragu. Haruskah aku memberitahunya tentang perasaan Jiang Luofu? Lupakan saja, aku bukan seorang pencari jodoh. Untuk apa aku terlibat dalam hal semacam ini? Dia juga merasa suasana hatinya sedang tidak baik hari ini. Pada suatu saat, dia pernah mengirim mereka bersama dan benar-benar ingin menjadikan mereka pasangan. Tetapi kemudian dia merasa sangat kesal dan benar-benar ingin menghajar Zuan dengan kejam. Tiba-tiba, dia agak tertegun. Mungkinkah karena dia cepat memulihkan beberapa ingatan, dia menjadi tidak sabar menunggu hasilnya. Apakah itu sebabnya sesuatu terjadi pada jiwanya?
Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku harus menenangkan diriku. Dia menarik selimut menutupi tubuhnya dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi antara pria bodoh dan wanita pendendam di luar sana. Sementara itu, di dalam ruangan, seluruh tubuh Jiang Luofu bergetar hebat saat dia berteriak. Dia tidak bisa lagi berdiri dan jatuh lemah di punggung Zuan. Zuan benar-benar membeku. Dua aliran air mata bening mengalir dari mata Jiang Luofu. Dia tidak bodoh. Dia baru saja memasuki peringkat Grandmaster tanpa sempat menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Namun sekarang setelah dia mengalaminya sendiri, dia secara alami berhasil memahami hal-hal yang pernah dibacanya terkait dengan jiwa. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu apa arti persimpangan jiwa? Maaf, saya belum pernah melakukan hal seperti ini dan tidak tahu bahwa perawatan jiwa akan menjadi seperti ini. Saya akan bertanggung jawab, kata Zuan dengan nada khawatir. Siapa yang ingin kau bertanggung jawab? Jiang Luofu tiba-tiba menunjukkan senyum yang bebas dan tanpa dibuat-buat. Aku kakak perempuanmu, aku satu-satunya yang bisa memanfaatkan adik laki-lakiku. Bagaimana mungkin bisa sebaliknya? Ini hanyalah kesalahpahaman yang indah, dan semuanya sudah berlalu. Kita semua pejuang, jadi mengapa kita membiarkan hal seperti ini mengganggu kita? Hah, Zuan kini benar-benar tercengang. Bab 2348, Batas Waktu. Zuan benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Jiang Luofu. Apakah dia hanya meremehkan situasi, atau itu hanya sekadar kesenangan biasa? Jika itu yang pertama, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tikus yang tidak berperasaan? Jika itu yang kedua, tidak, bagaimana mungkin kepala sekolah Jiang menjadi orang seperti itu? Selama bertahun-tahun, karena stocking berani yang dikenakan Jiang Luofu dan kecantikannya yang alami, kehadiran dan pesonanya yang unik telah menarik banyak penggemar. Namun Zuan belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar dekat dengannya sebelumnya. Sebaliknya, banyak orang mesum telah dipukuli dan dilempar ke ganggang. Tidak mungkin dia menjadi wanita biasa seperti itu. Namun jiwa Jiang Luofu telah kembali ke tubuhnya dan perlahan membuka matanya lagi. Ia menemukan bahwa wajahnya benar-benar panas, tetapi ia harus memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini, terutama Xiaoxi. Oh, Zuan mengangguk secara refleks, tetapi tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Jiang Luofu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sudah kubilang itu kesalahpahaman yang indah. Aku bisa merasakan bahwa kau tidak punya pikiran buruk saat jiwa kita bertemu, atau aku tidak akan membiarkan masalah ini berakhir seperti itu. Kalau begitu, kenapa kita tidak lupakan saja masalah ini? Itu lebih baik untuk kita berdua. Tatapan mata Jiang Luofu kembali dingin seperti biasa. Tapi itu tidak adil untukmu, kata Zuan, dia juga merasa sedikit frustrasi dengan dirinya sendiri. Alasan mengapa Jiang Luofu dimanfaatkan seperti ini adalah karena dia tidak memiliki pengetahuan dasar. Jiwaku baru saja tersentuh beberapa kali olehmu, itu bukan masalah besar. Aku agak lelah dan ingin tidur. Nada bicara Jiang Luofu begitu tenang hingga hampir sedingin es. Zuan menggigil, dia merasa sangat aneh sekarang. Jelas dialah yang telah memanfaatkannya, tetapi mengapa sekarang seolah-olah dia telah memanfaatkannya, dan hubungan mereka malah memburuk karenanya. Meski begitu, dia tahu bahwa dia butuh waktu untuk menenangkan diri setelah ini. Terutama setelah dia memperlihatkan sisi dirinya yang paling tidak sedap dipandang di hadapanku tadi. Arts by Pub Future, dia tidak bisa membujuknya lagi dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu aku pergi dulu. Energi jahat di tubuhmu sudah sepenuhnya hilang. Jika kamu merasakan ketidaknyamanan lainnya, segera beri tahu aku. Jiang Luofu terdiam. Apakah aku masih berani mencarimu setelah apa yang baru saja terjadi? Namun setelah ragu sejenak, dia tetap menyuarakan persetujuannya. Ketika dia melihat wanita itu membelakanginya dan berbicara dengan nada dingin, Zuan juga merasa sedikit tidak nyaman. Namun, ketika dia mengingat betapa dia telah menyakiti wanita itu, dia tidak punya rasa malu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia menangkupkan tangannya dan meninggalkan ruangan dengan suasana hati yang buruk. Ketika dia pergi, Jiang Luofu, yang baru saja duduk tegak beberapa saat sebelumnya, tampak kehilangan semua kekuatannya. Tubuhnya langsung tak berdaya. Tatapannya yang sebelumnya dingin tampak dipenuhi hujan musim semi.
Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, aku akan mati karena malu. Tubuhnya tiba-tiba terpelintir. Entah mengapa, dia merasa sedikit tidak nyaman. Setelah mendongak dan memastikan pintu tertutup dengan benar, dia melepaskan stokingnya. Saat melihat situasi di dalam, wajahnya langsung memerah. Saya benar-benar tidak bisa lagi memakai stoking panjang di masa mendatang. Dia tidak pernah tahu bahwa tubuhnya benar-benar memiliki banyak air di dalam dirinya. Untuk mencegah istri Anda pergi ke tetangga Anda, lakukan ini. Esa Max, iklan oleh Pub Future. Persimpangan jiwa, ketika dia mengingat kembali metafora dan petunjuk yang telah tercatat dalam teks yang pernah dia baca sebelumnya, Jiang Luofo menggertakkan giginya karena kesal. Orang-orang senior itu benar-benar penipu. Mengapa mereka tidak menuliskannya dengan lebih gamblang? Akibatnya, saya jadi sangat malu. Ketika teringat perasaan jiwa mereka yang menyatu, Jiang Luofo secara refleks memegangi wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit linglung. Sementara itu, setelah Zuan meninggalkan kamar Jiang Luofo, Ji Xiaoxi bergegas menghampirinya saat mendengar berita itu. Bagaimana kabar bibi kecilku? Ketika teringat kombinasi aneh faktor-faktor yang baru saja bersinggungan dengan Jiang Luofo, Zuan merasa agak sulit untuk menatap mata Xiaoxi secara langsung. Dia menjawab dengan agak tidak wajar, energi jahat di dalam tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan, tetapi dia perlu istirahat. Sebaiknya kamu tidak mengganggunya untuk saat ini. Ketika mendengar bahwa bibinya baik-baik saja, Ji Xiaoxi tersenyum lebar. Kakak Zhu, kamu hebat sekali. Tidak ada masalah yang terlalu berat untuk kamu tangani. Dia ahli dalam pengobatan dan merupakan orang yang paling memahami kondisi Jiang Luofo. Dia telah menggunakan segala macam cara untuk mencoba dan menghilangkan kekuatan aneh dari tubuh bibinya, tetapi tidak berhasil. Namun, Zuan akhirnya melakukannya dengan sangat cepat. Zuan merasa sedikit bersalah dan segera mengganti topik pembicaraan. Bagaimana persiapanmu? Saya sedang mempelajari ilmu pengobatan dan racun di dunia monster. Meskipun ada perbedaan besar dari ilmu di dunia kita, dasar-dasarnya serupa di berbagai bidang kedokteran. Saya seharusnya bisa menguasai semuanya dalam beberapa hari lagi. Ji Xiaoxi membusungkan dadanya yang kecil dan memasang ekspresi bangga di wajahnya, seolah-olah dia sedang menunggu pujian. Xiaoxi sungguh hebat. Zuan tak kuasa menahan diri untuk mengusap kepala kecilnya. Buku-buku panduan itu meringkas seluruh pengetahuan tentang obat-obatan dan racun di dunia, namun dia sudah mencapai penguasaan seperti itu dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia sudah menjadi tabib dewa kecil, kecepatan seperti ini masih terlalu berlebihan, bukan? Itu hanya bisa berarti bahwa pemahamannya tentang obat-obatan dan racun sangat dekat dengan Dao. Hanya dengan cara itu dia bisa dengan mudah menyerap pengetahuan baru. Ketika mendengar penjelasannya, Ji Xiaoxi sedikit teralihkan. Aku tidak pernah memikirkan semua hal itu sebelumnya. Aku hanya merasa lebih dekat dengan segala hal ketika aku melihat tanaman dan herba, seolah-olah mereka mencoba memberitahuku apa yang mereka lakukan sendiri. Zuan bahkan lebih terkejut saat mendengarnya. Mungkinkah ini salah satu tubuh suci abadi tabib surgawi yang legendaris? Dia hendak bertanya lebih lanjut tentang hal itu ketika Suolun Si berlari mendekat. Kakak Zhu, seorang wanita mengirim pesan meminta untuk mengatur pertemuan denganmu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Mendengar itu semua wanita menoleh ke arah Zuan dengan tatapan penuh tanya. Pada saat itu, Zuan benar-benar merasa sedikit gugup. Dia segera berkata, mungkin Salamai. Apa yang kalian semua pikirkan? Ketika mereka mengingat kembali penampilan Salamai, para wanita itu menutup mulut mereka dan tersenyum. Beberapa dari mereka bahkan saling berbisik seolah-olah sedang menggodanya. Wajah Zuan menjadi gelap. Dia meninggalkan gua dan pergi ke tempat di mana dia bertemu dengan Salamai beberapa kali. Benar saja, dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dilihat dari ekspresi nona pertama, kamu seharusnya sudah berhasil menyelamatkan Mojart, kata Zuan sambil tersenyum. Itu semua berkat restu Tuan Muda. Salamai menangkupkan kedua tangannya. Namun, Raja Monster kembali jauh lebih awal dari biasanya. Berkat orang misterius yang menyusup ke perbendaharaan istana, kami berhasil melakukannya, atau kalau tidak, kami semua bisa saja sudah tertangkap. Oh, ternyata ada orang misterius yang menyerang perbendaharaan. Apakah nona pertama tahu siapa yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu? Tanya Zuan, pura-pura penasaran. Setelah dipikir-pikir,
Satu-satunya orang yang cocok dengan deskripsi orang misterius itu adalah Tuan Muda. Salamai menatapnya sambil tersenyum lebar. Ekspresi Zuan berubah. Aku sedang membawa Raja Monster menjauh dari istana, jadi bagaimana mungkin aku ada di sana? Selain itu, jika aku memiliki tingkat keterampilan seperti itu, ras iblis sejati tidak akan berada dalam kondisi seperti saat ini. Salamai terus menatap lurus ke matanya sepanjang waktu. Namun, dia telah mengalami berbagai macam kejadian dan aktingnya tidak memiliki kekurangan. Dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Karena itu, dia berkata sambil terkekeh, "Apa yang kamu katakan masuk akal. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir." Dia mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepadanya. Setelah apa yang terjadi, tidak akan ada kesempatan lagi untuk mendekati gudang. Aku telah mencari sumber lain untuk mengumpulkan sejumlah bahan yang seharusnya cukup untuk membuat formasi transportasi baru. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Muda untuk membuatnya. Zuan menerima kantong penyimpanan itu dan memeriksanya. Dia melihat berbagai macam material formasi di dalamnya dan terkejut. Dia tidak menyangka akan menerima keuntungan tak terduga ini. Dia berkata, "Nona pertama tampaknya sangat terburu-buru, bukan?" "Tentu saja kami sedang terburu-buru. Situasi saat ini." Salamai berhenti di tengah kalimatnya. Ia segera mengubah nada bicaranya. "1 hari tambahan yang kita tunda sama saja dengan 1 hari lagi ayah saya menderita. Tentu saja kita harus menyelamatkannya secepat mungkin. Apakah 3 hari cukup?" Monster Lord harus mengejar orang yang ada di perbendaharaan, jadi dia akhirnya membiarkan kelompok Salamai pergi. Baik Salamai maupun Mojart merasakan perasaan bahaya yang kuat, seolah-olah Monster Lord tidak memperlakukan mereka dengan penting. Mereka tahu bahwa semakin lama mereka menunda, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka harus menyelamatkan Lord of Slaughter secepat mungkin. Hanya dia yang bisa menghadapi Monster Lord. Tentu saja, tidak perlu menceritakan semua hal ini kepada Zuan. 3 hari terlalu singkat, kata Zuan sambil mengerutkan kening. Dia sebenarnya sudah membuat formasi, tetapi tidak mungkin mereka bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. 5 hari adalah waktu maksimal. Jika kita menunda lebih lama lagi, Raja Monster dapat dengan mudah menyadari apa yang terjadi. Semuanya akan berakhir saat itu. Salamai memasang ekspresi serius. Segala sesuatu di kota bawah tanah berada di bawah kendali ketat, dan aktivitas sekecil apapun akan diperhatikan oleh Raja Monster. 5 hari sudah menjadi waktu terlama yang bisa mereka tunda. Zuan tahu, penguasa monster tidak akan berbuat banyak bahkan jika dia tahu, tapi dia tetap setuju demi menghindari kecurigaan. Salamai mengangguk puas. Kemudian, dia membahas rincian kerja sama mereka. Namun, sementara itu, dia merasakan sesuatu dengan tajam dan menatapnya. "Sepertinya aku merasakan bahwa kamu ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi berhenti. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku?" Zuan tersenyum. "Nona pertama terlalu banyak berpikir. Saya hanya ingin memuji Nona pertama atas rencananya yang dipersiapkan dengan cermat. Dia sebenarnya sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahu dia bahwa Raja Monster sudah tahu segalanya dan melihat apakah dia bisa meminjam kekuatannya untuk melawan Raja Monster. Bagaimanapun, ada 3 kekuatan saat ini. Baik dia maupun Salamai jauh lebih lemah daripada Raja Monster. Namun pada akhirnya, dia tetap menyerah pada pikiran itu. Raja Pembantaian sudah mati, dan dia bahkan bisa dianggap mati karena Zuan. Jadi, pada akhirnya, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Yang lebih penting, Monster Lord sudah tahu semua rencananya, namun dia dan Mojart masih belum tahu sama sekali. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak bisa jadi lebih parah dari yang dibayangkannya. Itu juga menyiratkan bahwa dia mungkin punya mata-mata di pihaknya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, akan sulit baginya untuk tidak membocorkan rahasia penting. Itu hanya akan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar. Karena itu, lebih baik bagi Zuan untuk tidak mengatakan apapun. Keduanya tetap bersekutu, dan dia masih bisa menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Raja Monster, tetapi yang lebih penting, dia tidak akan menjadi penghalang baginya. Mendengar pujian tulus darinya, Salamai tampak sangat menikmatinya. "Haha, kamu juga tidak terlalu buruk. Kupikir kamu hanyalah anak yang manja dan bejat, tetapi sekarang tampaknya itu hanya kepura-puraan yang sengaja kamu tunjukkan kepada semua orang." Zuan tersenyum dan tidak repot-repot menjelaskan hal-hal lebih lanjut.
Kedua belah pihak berpisah setelah percakapan itu. Saat Salamai melihat Zuan pergi, senyumnya perlahan menghilang. Mojard, yang ditutupi perban, muncul di sampingnya. Nona pertama, apakah Anda benar-benar percaya pada bocah nakal ini? Tentu saja tidak. Dia menyembunyikan jati dirinya dengan sangat baik, jadi mengapa dia dengan patuh membantu kita dengan apa yang kita butuhkan darinya? Salamai mencibir, sikapnya sama sekali tidak seperti sikap ceria yang ditunjukkannya beberapa saat sebelumnya. Mojard diam-diam memberi isyarat. Begitu dia menyelesaikan formasi, haruskah kita? Salamai menggelengkan kepalanya. Tidak, kita masih akan membutuhkannya nanti. Kita akan membuat keputusan begitu kita berada di dunia kultivasi. Begitu kita bertemu ayahku, rencana macam apapun yang telah disiapkannya tidak akan berguna. Mojard memasang ekspresi fanatik saat berkata, pengolahan mendiang Lord menyentuh surga. Bagaimana mungkin Donair yang remeh itu bisa melakukan apapun? Namun, kekuatan Monster Lord juga meningkat pesat selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, ekspresi Salamai tenang. Lupakan tentang Monster Lord, bahkan, Annihilation Beast di luar sana adalah sesuatu yang bisa ditangani oleh ayah. Sedikit kebingungan muncul di raut wajah Mojard. Aku penasaran bagaimana mendiang penguasa bisa mengalahkan binatang pemusnah. Kau akan tahu sendiri saat waktunya tiba. Salamai menghindari pertanyaan itu, dengan berkata, ayo pergi. Kita harus mulai melakukan apa yang perlu kita lakukan. Dipahami, Mojard dan Salamai menghilang di kejauhan. Ketika Zuan kembali ke gua, dia mendirikan formasi kedap suara dan mengumpulkan para wanita untuk pertemuan. Karena masalah ini sangat serius, Jiang Luofu juga ikut berpartisipasi. Pada satu titik, Zuan menatapnya, tetapi dia melihat bahwa ekspresinya dingin dan dia sama sekali tidak menatapnya. Ekspresinya kosong, tetapi dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Tampaknya dia masih banyak menyalahkanku. Tentu saja, dia tidak mampu memikirkan hal-hal itu sekarang. Sebaliknya, dia menjelaskan rencana Salamai dan ide-idenya kepada yang lain. Semua wanita itu berekspresi serius saat mereka dengan antusias membantunya mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terlewatkan olehnya. Karena mereka semua adalah orang-orang yang sangat cerdas dengan banyak pengetahuan, diskusi tersebut membuat rencana Zuan lebih lengkap dan dapat diandalkan. Iklan oleh Pub Future. Pada hari-hari berikutnya, anggota kelompok tersebut pergi untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Zuan pun menemukan kesempatan untuk kembali ke kamarnya sendiri. Ia melepaskan liontin dari lehernya dan memasuki kediaman surgawi di dalamnya. Dibandingkan dengan lingkungan kota bawah tanah yang buruk, tempat ini memiliki jembatan kecil dan air yang mengalir. Pemandangannya elegan dan menyegarkan. Dia kemudian pergi ke ruang kayu di tengah. Ada peti mati giok yang terletak tegak di sana, dan Qiu Honglei berbaring di dalamnya dengan tenang seperti putri yang sedang tidur. Dia tidak menyangka dia masih tertidur bahkan setelah sekian lama. Zuan tenggelam dalam kekhawatirannya ketika tiba-tiba mendengar suara lembut di dekat pintu berkata, kulit Nona Qiu sudah jauh lebih baik akhir-akhir ini. Aku yakin dia akan segera bangun. Baru pada saat itulah Zuan menyadari wajah kemerahan Qiu Honglei di dalam peti mati giok. Wajahnya sudah sangat berbeda dari pucat sebelumnya yang membuatnya tampak seolah-olah dia bisa meninggal dalam embusan angin yang sangat pelan. Sepertinya saya terlalu gelisah karena semua hal yang terjadi baru-baru ini. Dia tersadar dari lamunannya dan menatap Jing Teng yang mengenakan kipau. Dia harus mengakui bahwa pakaian ini benar-benar memperlihatkan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Tidak hanya itu, pakaian ini membuat asetnya semakin terlihat. Biasanya, hal seperti itu bisa membuat orang berpikir hal-hal vulgar, tetapi wajahnya yang anggun dan tenang membuatnya tampak seperti bunga peoni pohon. Dengan demikian, pakaiannya hanya membuatnya tampak lebih cantik dan glamor, dan tidak menambahkan asosiasi lain. Dilihat dari penampilannya yang tenang dan kalem, Zuan segera menyadari bahwa dia adalah sang kakak. Nona Jing, salam kenal. Jing Teng menjawab dengan tenang, dengan hubungan kita, bukankah cara bicara ini agak terlalu aneh? Zuan agak malu, itu karena ada sosok yang secara alami tidak mudah didekati di sekitarmu dan tidak bisa tersinggung, jadi aku secara tidak sengaja menjadi sedikit sopan. Dan kau belum cukup menyinggung perasaanku. Saat dia mengatakan itu, kulit putih Jing Teng berubah sedikit menjadi merah muda. Zuan pun tak kuasa menahan perasaan sedikit tergetar. Adegan-adegan mesra di antara mereka muncul dalam benaknya. Apakah kamu merasa lebih nyaman berbicara dengan adik perempuanku?
Haruskah aku memanggilnya? Jing Teng bertanya tiba-tiba. Jika seorang lelaki menjawab ya pada pertanyaan itu, otaknya tidak ada bedanya dengan kaki babi. Zuan memegang tangannya dan berkata, tidak, aku lebih suka tinggal bersamamu. Senyum puas muncul di wajah Jing Teng, namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah sangat berbahaya, dan dia menepis tangan Jing Teng. Pria memang tidak baik. Dia menunjukkan satu sisi di depanmu dan sisi lain di belakangmu. Zuan tertegun. Penampilan klasik dan anggunnya menghilang, kini tergantikan oleh ekspresi genit dan berbahaya. Kepribadian Dark Jing Teng kembali muncul dengan jelas. Zuan menghela napas. Apakah kalian berdua sengaja mempermainkanku? Jing Teng putih menjawab dengan tenang, bagaimana kami tahu apakah kamu tulus atau tidak? Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kepribadian kalian bisa berubah sewaktu-waktu? Aku hanya ikut bermain dengan permainanmu tadi. Zuan memeluknya dan menggigit telinganya sambil berbisik tentang beberapa hal yang pernah mereka lakukan bersama sebelumnya. Tubuh Dark Jing Teng langsung melunak. Benar, kami pernah bermain dengannya seperti itu sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ini? Lalu untuk apa kau datang ke sini hari ini? Apakah kau datang untuk mempermalukan kami? Kali ini, suara itu datang dari sang kakak yang sombong. Kakak, kamu benar-benar tidak romantis. Dia pasti datang ke sini untuk bersatu di Gunung Wu hari ini. Aturannya sama, kita akan bermain tebak jari untuk memutuskan siapa yang akan pergi lebih dulu. Suara ini datang dari adik perempuannya yang licik, tidak patuh, dan penuh gairah. Tidak mungkin, kau selalu menolak mengakui kekalahanmu. Kalau begitu, kurasa aku akan berkompromi sedikit, mari kita jalan bersama. Saat mendengarkan percakapan mereka, Zuan terdiam. Saat menyadari bahwa pembicaraan mereka mulai aneh, dia segera memberitahu mereka alasannya masuk. Hari ini, aku datang ke sini karena aku punya sesuatu yang istimewa untuk dipercayakan kepada kalian berdua. Cek, lihat, kakak. Bukankah sudah kubilang orang ini tidak punya hati nurani? Dia tidak akan mencari kita kecuali dia butuh sesuatu. Dark Jing mendengus dan berkata sambil mencibir. Saat dia melihat Zuan, ekspresi White Jing Teng juga menjadi sedikit lebih dingin. Akhir-akhir ini situasinya benar-benar terlalu berbahaya. Sudah berhari-hari aku tidak bisa tidur, Zuan segera menjelaskan apa yang dialaminya kepada mereka sebelum menambahkan, aku tahu aku telah mengabaikan kalian berdua. Aku benar-benar minta maaf. Kau benar-benar pergi ke dunia monster. White Jing Teng tampak terkejut saat berkata, tidak heran aku merasakan energi menjijikkan begitu aku bangun. Zuan sedikit terharu. Bagaimanapun, Jing Teng telah terluka parah dan harus banyak tidur untuk pulih, namun dia muncul begitu dia masuk. Itu berarti dia sangat senang bahwa dia telah tiba dan terbangun untuk menemuinya. Namun, dia belum pernah mengunjungi mereka selama ini. Dia benar-benar bertingkah seperti bajingan. Dan binatang pemusnah itu atau apalah, kedengarannya menyenangkan hanya dengan mendengarnya. Dark Jing Teng mengerutkan kening. Tapi aku terluka sekarang dan tidak dalam kondisi terkuatku, atau kalaupun ada beberapa dari makhluk itu, aku akan dengan mudah mengalahkan mereka. Zuan terkejut. Dia tahu bahwa kedua saudari itu kuat, tetapi dia tidak menyangka mereka akan sekuat ini. Bagaimanapun, dunia monster ini sangat kuat, tetapi mereka telah ditekan hingga ke ambang kepunahan. Tetapi dia mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan beberapa dari mereka. Namun, setelah memikirkannya sebentar, ia teringat bahwa makam besar misterius itu tampaknya telah menekan banyak makhluk yang sangat kuat. Begitu ia menyadari hal itu menjadi lebih masuk akal. Kalau begitu, bukankah kamu sedang dalam bahaya besar sekarang? White Jing Teng tidak banyak bicara seperti adik perempuannya, tetapi dia lebih perhatian. Meskipun agak berbahaya, seharusnya tidak apa-apa. Namun, aku butuh kalian berdua untuk sedikit membantuku, kata Zuan. Jing Teng putih hendak mengatakan sesuatu ketika Jing Teng gelap mencibir dan berkata, aku harus tidur selama 10 tahun untuk menebus kesalahanku karena membantumu terakhir kali. Kamu bilang kamu akan menggunakan kultivasi ganda yin dan yang untuk membantu kami pulih, tetapi kami belum melihat tanda-tandamu sama sekali. Kami bahkan belum melunasi tagihan untuk terakhir kalinya, tetapi kamu sudah meminta bantuan kami lagi. Aku tidak akan melakukannya, atau aku akan benar-benar terhisap kering olehmu. Zuan agak malu. Akhir-akhir ini, perilakunya memang agak tidak jujur. Meskipun dia pernah menolong mereka berdua, kemudian,
dia berakhir dengan berbagai macam hal yang perlu dikhawatirkan dan tidak pernah menemukan waktu luang untuk melakukannya lagi. White Jingteng berkata, jangan dengarkan adik kecil. Karena kamu dalam bahaya, tentu saja kami akan membantu. Zuan sangat senang mendengarnya. Terima kasih. Lagi pula, kakaklah yang memang lebih pandai memahami orang lain. Iklan oleh Pub Future. Dark Jingteng menggertakkan giginya. Saya selalu berperan sebagai penjahat, dan dia selalu berpura-pura menjadi orang baik. Dia benar-benar bermuka dua. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba mendengar apa yang Zuan minta dari mereka. Matanya berbinar. Kedengarannya menyenangkan. Kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku siap. Zuan terdiam. Ketika dia melihat betapa bersemangatnya dia bahkan mulai merasa sedikit menyesal. Dia benar-benar berharap dia tidak akan membuat masalah. Akan sangat hebat jika hanya White Jingteng yang membantu. Tentu saja, dia tahu bahwa kedua saudari itu kini berbagi tubuh ini dan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan sama sekali. Karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dia hanya dapat berbagi rinciannya dengan mereka berdua. Ini rencana saat ini. Pada hari-hari berikutnya, Zuan terus membuat formasi transportasi di tempat tersembunyi. Suatu hari dia sangat sibuk, tetapi seseorang tiba-tiba melaporkan bahwa Raja Monster telah memerintahkan utusan istana untuk membawa Pei Mianman dan yang lainnya pergi. Dia bergegas kembali. Jiang Luofu sudah menunggunya dan berkata ketika dia tiba, Asu, Xiaoxi dan yang lainnya telah dibawa pergi oleh utusan istana. Zuan segera melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun yang tersisa selain Jiang Luofu. Wajahnya menjadi gelap. Dia melihat utusan istana yang tersisa dan berseru, apa yang terjadi di sini? Utusan istana menjawab, ada penyusup di istana beberapa hari yang lalu. Tuan telah mengirim kami untuk menyelidiki. Meskipun kami telah menangkap beberapa tersangka, kami belum menangkap pelaku utamanya. Tuan khawatir tentang keselamatan para wanita suci, jadi dia memerintahkan kami untuk mengundang mereka ke istana sebagai tamu. Dengan begitu, mereka tidak akan diserang oleh para pelaku kejahatan. Zuan berpikir dalam hati, mana mungkin aku percaya itu. Dia tidak repot-repot menanggapi utusan istana. Dia menyuruh Jiang Luofu bersembunyi di wilayah iblis sejati sementara dia mengejar yang lain. Utusan istana menghentikannya. Tuan muda, harap tenang. Para wanita suci telah tiba di istana. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Ekspresi Zuan menjadi dingin. Enyahlah. Ekspresi utusan istana itu berubah. Dengan identitasnya, dia akan diperlakukan dengan hati-hati dan penuh hormat kemanapun dia pergi. Kapan dia pernah diperlakukan tidak hormat seperti ini sebelumnya? Anda telah berhasil menipu utusan istana untuk +444 +444 +444. Dia hendak bertindak, tetapi ketika teringat kemarahan sang penguasa sebelum pergi, dia dengan kuat menahan amarahnya, minggir, dan tidak memulai konflik. Zuan dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju istana. Utusan istana menyipitkan matanya. Donair ini tampaknya jauh lebih kuat daripada rumor yang beredar. Tapi sekuat apapun dirimu, kau tidak sebanding dengan sang penguasa. Jika kau akhirnya mengganggu sang penguasa, kita lihat saja bagaimana jadinya nanti. Saat dia mengutuk Zuan di belakangnya, Zuan telah tiba di istana untuk menemui penguasa monster. Raja monster membelai 3 kepala burung aneh itu dengan kakinya. Dia bertanya dengan tenang, mengapa kamu terburu-buru ke sini dengan panik? Zuan menatapnya dengan saksama. Meskipun Raja Monster itu tampak seperti lelaki tua bertubuh kecil yang tidak pernah melihat matahari, Zuan tetap tidak berani bersantai sama sekali. Dengan tingkat wawasannya saat ini, dia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Monster Lord memiliki energi iblis yang melonjak di sekujur tubuhnya seperti awan hitam. Energi iblis itu bahkan berkumpul untuk membentuk wajah mengancam yang menatap Zuan, seolah-olah siap menelannya kapan saja. Zuan menjawab, terima kasih atas perhatianmu, tuanku, tetapi meskipun ras iblis sejati kita telah jatuh cukup banyak, kita seharusnya masih dapat melindungi beberapa wanita. Tidak perlu merepotkan tuanku untuk itu, akan lebih baik jika pasukan tuanku diselamatkan untuk menangkap para pemberontak sejati. Pemberontak sejati, sang penguasa monster tertawa. Menurutmu siapa pemberontak sejati itu? Salamai, iklan oleh Pub Future. Salamai tentu saja salah satu dari mereka, tetapi ada juga yang membobol perbendaharaan beberapa hari yang lalu. Mereka jelas bukan orang yang mudah ditipu.
Istana memiliki begitu banyak ahli yang kuat, namun mereka tidak hanya berhasil membobol, mereka bahkan mencapai tujuan mereka dan pergi. Bawahan ini lamban dan benar-benar tidak dapat membayangkan siapa di seluruh istana ini yang memiliki kemampuan setingkat ini. Zuan mencibir dalam hati dan berpikir, kalau saja bukan karena kebetulan aku mengetahui kebenarannya, aku mungkin benar-benar telah dibodohi oleh Raja Monster ini. Aku dapat memanfaatkan fakta bahwa dia masih belum tahu apa yang sudah aku ketahui. Oh, benar saja, mata Raja Monster berbinar cerah saat mendengar ucapan Zuan, seolah dia baru saja memikirkan sesuatu. Zuan tetap tanpa ekspresi, tetapi dia menghela napas lega di dalam hati. Sepertinya rencanaku untuk mengalihkan perhatian telah berhasil. Selain juru tulis waktu yang misterius itu, faksi mana lagi di kota bawah tanah ini yang memiliki kekuatan setingkat itu? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah menemukan juru tulis waktu, dan hanya bisa mengisyaratkannya seperti ini. Untungnya, Raja Monster tidak terlalu bodoh. Yang terbaik jika kedua pihak ini akhirnya saling bermusuhan. Saya sudah punya beberapa ide tentang masalah itu. Mengenai para wanita suci, mereka bisa tinggal di istana untuk saat ini. Saya mendengar bahwa seorang wanita suci telah menghilang. Saya tidak ingin hal yang sama terjadi lagi, kata Raja Monster. Ekspresi Zuan berubah. Hilangnya Xie Daoyun yang tiba-tiba tidak luput dari pandangan orang lain. Dia tidak dapat menemukan cara untuk menjelaskan dirinya sendiri di sini. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain ketika Monster Lord menyela dan berkata, "Salame ingin kamu membuat formasi transportasi untuk pergi ke dunia kultivasi dan menyelamatkan Lord of Slaughter, kan? Begitu kamu kembali, aku akan mengembalikan para wanita suci kepadamu tanpa tersentuh. Aku tidak melakukan ini untuk menargetkanmu, aku melakukan hal yang sama setiap kali aku mengirim orang-orangku ke pertempuran atau misi. Kamu tidak terkecuali." Sang penguasa monster terkekeh. "Tentu saja, karena takut kau akan kesepian, aku menitipkanmu pada seorang pembantu untuk mengurus kehidupanmu sehari-hari. Aku cukup perhatian, bukan?" Hahaha, Zuan terdiam. Maksud dari Raja Monster sudah jelas. Dia tidak mempercayai Zuan, itulah sebabnya dia membutuhkan semua sandera ini. Para wanita suci adalah kandidat terbaik. Secara teori, Ji Xiaoxi adalah seorang pembantu, tetapi karena Zuan telah memulai konflik dengan manajer Pi karena dia jelas merupakan seseorang yang dia pedulikan. Saat Zuan sedang memohon kepada Raja Monster, Pei Mianman yang ditangkap di kedalaman istana tiba-tiba membuka matanya. Dia bergerak ke jendela dan bertukar pandang dengan teman-temannya. Itu sesuai dengan yang Su harapkan. Kita akan melanjutkan sesuai rencana.